Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Resi Putri Andrea dengan NIM C2 4012111015. Nah, pada kesempatan ini aku akan menjelaskan mengenai materi ketiga praktikum biologi perikanan, yaitu tentang tingkat kematangan gonad dan fekundinitas. Nah, apa itu tingkat kematangan gonad? Tingkat kematangan gonad adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Nah, tingkat kematangan gonad ini berguna untuk mengetahui perkembangan antara gonad yang masak dengan stok yang ada di perairan. Selanjutnya, untuk mengetahui ukuran pemijahan, musim pemijahan, lama pemijahan dalam suatu siklus. Nah, untuk menentukan tingkat pematangan gonad ini ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama yaitu ada secara morfologis. Nah, secara morfologis ini yaitu pengamatan berdasarkan ukuran dari gonad yang diamati secara visual. Nah, metode ini dilakukan dan dipakai oleh para peneliti untuk mengamati ikan yang memiliki gonad yang besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya ada pengamatan secara histologis. Nah, pengamatan secara histologis ini yaitu pengamatan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad. Nah, metode pengamatan ini biasanya digunakan untuk mengamati gonad ikan yang kecil dan diamati dengan menggunakan mikroskop. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kematangan gonad. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu dari perbedaan spesies, umur, ukuran, dan sifat fisiologi individu. Nah, selanjutnya itu faktor eksternalnya, yaitu dari suhu, arus, makanan, dan kualitas lingkungan perairan. Nah, selanjutnya ada fekunditas. Nah, fekunditas ini dibagi menjadi fekunditas mutlak, fekunditas nisbi, dan fekunditas total. Nah, fekunditas mutlak adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Sedangkan fekunditas nisbi yaitu jumlah telur per satuan berat atau panjang. Dan yang terakhir fekunditas total adalah keseluruhan jumlah telur yang dihasilkan ikan selama hidupnya, mulai dari produksi pertama kali sampai dengan terakhirnya. Biasanya fekunditas ikan perairan tawar jauh lebih rendah dibandingkan fekunditas ikan laut atau ikan yang bermigrasi. Nah, selanjutnya yaitu ada metode kerja. Metode kerja yang digunakan pada praktikum ini ada 4. Yang pertama itu metode kerja langsung, metode kerja gravimetri, metode kerja volumetri, dan metode kerja gabungan. Nah, metode kerja yang pertama itu metode kerja langsung. Metode kerja yang dilakukan dengan cara menghitung telur ikan secara langsung atau satu persatu. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu cukup akurat, tetapi untuk kekurangannya itu memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya yaitu metode kerja gravimetri. Nah, metode kerja gravimetri yang dilakukan pertama yaitu menimbang berat gonad total, lalu mengambil sebanyak 3 bagian dari gonad, yaitu anterior, caudal, dan posterior, dibagi menjadi 3, lalu menimbang gonad contoh. Nah, selanjutnya yaitu menghitung jumlah telur yang ada pada gonad contoh. Nah, untuk metode gravimetri ini terdapat metode analisisnya, yaitu F sama dengan WGT per WSG dikali sigma T, di mana WGT itu merupakan berat gonad total dan WSG itu merupakan berat rata-rata gonad, dan sigma T itu merupakan jumlah telur. Nah,
selanjutnya yaitu ada metode volumetrik. Nah, hal yang pertama yang dilakukan pada metode volumetrik ini yaitu mengukur volume dengan memasukkannya ke dalam gelas ukur, yaitu sebanyak 4 mili. Nah, setelah itu mengambil bagian contoh dari gonad, lalu mengukur kembali gonad. Nah, selanjutnya yaitu menghitung jumlah telur masing-masing dari gonad contoh. Nah, pada metode volumetri ini terdapat analisisnya yaitu rumus analisisnya yaitu F sama dengan VGT per VGC dikali sigma T. Nah, selanjutnya yaitu metode yang terakhir, yaitu metode kerja gabungan. Metode ini merupakan gabungan dari ketiga metode lainnya. Nah, hal pertama harus dilakukan yaitu mengukur berat total gonad. Nah, selanjutnya yaitu mengambil bagian dari contoh gonad, yaitu seperti bagian anterior, middle, dan posterior. Nah, setelah itu menimbang bagian dari contoh gonad. Nah, setelah bagian dari contoh gonad ditimbang, maka dilakukan penghitungan volume gonad contoh. Setelah itu dilakukan pengenceran untuk menghitung telur ikan. Setelah dilakukan pengenceran, telur ikan dapat dihitung. Sekian materi dari saya pada pertemuan ini.